Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih itu kita meminta kekuatan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terlebihnya kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, berkata-katalah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu 3, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul kepada jemaat di Philadelphia, kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakiku dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Berbahagialah kita yang masih mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan setia membaca firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini, saya menyimpulkan satu tema, tekun dalam penantian. Tekun dalam penantian. Tidak sedikit orang yang akhirnya marah, bahkan berujung kepada kekecewaan karena tidak mendapatkan kabar dari orang yang dirindukannya. Hal ini bisa saja terjadi karena dia tidak tahu
kondisi yang dialami oleh orang yang dirindukannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang setia dalam penantian? Bagaimana dengan kita yang setia dalam menantikan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita pada saat ini, khususnya pada ayat yang ke-10, dituliskan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat ini menunjukkan pujian kepada jemaat di Philadelphia. Yesus memuji jemaat Philadelphia karena apa? Karena mereka taat menghidupi firman Tuhan, serta keteguhan mereka untuk tidak menyangkal Kristus di dalam penderitaan yang mereka alami. Mereka tetap bertahan meskipun tekanan kehidupan mengganggu kehidupan mereka. Mereka tetap setia menantikan Tuhan. Hal seperti ini, Tuhan berjanji bahwa mereka yang setia akan dipelihara sehingga mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tuhan pun berpesan kepada mereka bahwa Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ini sangat jelas bahwa Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Sehingga Tuhan memberikan penguatan kepada kita yang mengalami tekanan hidup. Sama seperti yang kita alami saat ini. Yang menantikan kapan COVID-19 akan berakhir. Kita pun kini dalam penantian yang sangat panjang, saudara-saudari yang terkasih. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi bagaimana kita setia menantikan jawaban dari Tuhan? Karena sesungguhnya Tuhan akan memelihara kita dan membuka pintu-pintu berkat bagi kita sehingga kita boleh hidup berkecukupan dalam penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan jemaat Philadelphia menginspirasi kita untuk tekun dan taat dalam menantikan Tuhan. Setiap yang kita hadapi di dalam situasi apapun, suka maupun duka, bagaimana kita tetap setia di dalam penantian. Lalu bagaimana dengan hidup kita, saudara-saudari? Seberapa besar kemampuan kita bertahan dalam masa-masa penantian untuk tetap tunduk setia dalam menantikan Tuhan? Kehidupan jemaat Philadelphia di saat mengalami banyak tekanan,
menginspirasi kita. Banyak tekanan yang mereka alami, tetapi mereka memiliki komitmen untuk hidup menaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Penderitaan seperti ini yang datang justru merupakan ujian iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari tetap tekun dan setia kepadanya di tengah-tengah kesukaran dalam penderitaan yang kita alami. Semoga Tuhan memampukan kita dan kita tetap tekun di dalam penantian akan Tuhan. Amin.